Selamat datang di video ini. Inggris Raya adalah negara yang pernah menjadi salah satu kerajaan paling kuat dalam sejarah. Dan dikatakan bahwa matahari tidak pernah terbenam di kerajaan Inggris, tetapi sekarang berada dalam kondisi penurunan. Pada kuartal terakhir tahun 2023, perekonomian Inggris jatuh ke dalam resesi teknis. PDB menyusut sebesar 0,3% dalam 3 bulan terakhir tahun 2023 setelah menyusut sebesar 0,1% pada kuartal ketiga. Selain itu, rata-rata pekerja telah kehilangan $10.700 per tahun, dan kemungkinan besar tidak akan membaik, karena keluarga-keluarga Inggris sudah kesulitan dengan uang ketika pandemi itu terjadi. Saat ini mereka menghadapi waktu yang lama untuk mencoba kembali ke standar hidup sebelumnya. Para ahli berpendapat bahwa pendapatan rumah tangga mungkin baru akan kembali seperti sebelum pandemi pada tahun 2027. Dan dengan banyaknya ketidakstabilan politik dan kesalahan tata kelola, masa depan tampak suram. Jadi beberapa pertanyaan singkat apa yang sebenarnya terjadi pada Inggris dan apakah Inggris dapat pulih dari krisis ekonomi ini? Revolusi industri menyulut badai kemajuan dengan penemuan-penemuan seperti mesin uap dan jaringan kereta api yang luas mendorong Inggris ke garis depan. Pada era itu, ditambah dengan perluasan kerajaannya yang luas meletakkan dasar bagi kekuatan ekonomi Inggris, mengendalikan rute perdagangan internasional dan menikmati akses terhadap kekayaan sumber daya global. Dua perang dunia memaksa pergeseran fokus ke arah masa perang. Produksi meninggalkan warisan utang nasional yang besar, periode pasca perang mengakibatkan restrukturisasi yang signifikan kebangkitan. Kesejahteraan negara menyebabkan pembentukan layanan kesehatan nasional dan nasionalisasi industri-industri utama perpindahan dari ekonomi industri besar pada tahun 1970-an menyebabkan tentang penurunan industri. Kerusuhan tenaga kerja dan perubahan menuju sistem yang berorientasi pada jasa. Kebijakan seperti deregulasi dan privatisasi di bawah pemerintahan Margaret Thatcher berdampak lebih jauh pada lanskap industri tradisional. Industri menurun dan kesenjangan regional melebar. Pada akhir abad ke-20 Inggris telah sepenuhnya menganut fokus ekonomi berbasis jasa global pada sektor jasa keuangan dan industri kreatif. Pergeseran ini pada awalnya membawa kemakmuran dan mempersempit kesenjangan dengan perekonomian yang lebih produktif seperti Perancis, Jerman dan AS, sementara sektor jasa berkembang pesat. Namun tidak dapat mereplikasi peluang kerja luas yang ditawarkan oleh industri. Transisi ini mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan secara luas di sektor-sektor seperti manufaktur alat berat dan pertambangan, menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan tren ini juga terus berlanjut setelah era tahun 2008. Krisis keuangan tahun 2008 menjadi sorotan yang keras yang mengungkap kelemahan-kelemahan ini. Aliansi yang berlebihan pada satu sektor menjadi jelas seiring dengan kurangnya investasi di bidang-bidang penting seperti pendidikan, infrastruktur regional, dan layanan kesehatan. Bahkan layanan kesehatan nasional yang merupakan landasan masyarakat Inggris mulai berjuang di bawah beban populasi yang menua dan kekurangan dana. Waktu tunggu yang meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2014 merupakan pengingat akan tantangan yang dihadapi Inggris. Pada tahun 2020-an, dengan warisan pergeseran ekonomi yang menjadi perhatian utama adalah perlambatan signifikan dalam pertumbuhan produktivitas efisiensi. Produksi barang dan jasa sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Hal ini mendorong standar hidup yang lebih tinggi, mendukung upah, dan mendukung perekonomian kompetitif yang diukur sebagai output per unit input tenaga kerja atau modal. Produktivitas yang tinggi berarti lebih banyak produk yang diproduksi dengan sumber daya yang sama yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2008, Inggris mengalami stagnan dalam pertumbuhan produktivitas yang sebelumnya tumbuh sekitar 2% per tahun, namun pasca krisis, pertumbuhan ini terhenti secara signifikan. Penurunan investasi sejak tahun 2005 telah menghambat kemajuan dibandingkan dengan Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman. Perusahaan-perusahaan Inggris berinvestasi 20% lebih sedikit sehingga menempatkan mereka di 10% terbawah negara-negara OECD.
Kurangnya investasi ini berarti berkurangnya teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Inovasi dan kurangnya pekerja terampil di seluruh sektor. Akibatnya, secara keseluruhan efisiensi dan potensi inovatif perekonomian Inggris telah berkontribusi terhadap lambannya pertumbuhan produktivitas. Tantangan ini juga ditambah dengan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan tuntutan kerja. Negara-negara yang sebanding kesenjangan ini mengakibatkan tenaga kerja seringkali tidak siap menghadapi pekerjaan berketerampilan tinggi yang sangat penting dalam perekonomian berbasis pengetahuan modern yang semakin menghambat produktivitas lanskap ekonomi. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pasca krisis mengalami peningkatan dalam pekerjaan paruh waktu berketerampilan rendah. Peran-peran ini menawarkan terbatasnya peluang untuk memperoleh keterampilan pembangunan dan kemajuan karir semakin mengurangi efisiensi secara keseluruhan. Langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja publik juga telah membatasi investasi pemerintah di bidang-bidang penting seperti infrastruktur dan teknologi. Hal ini semakin menghambat peningkatan produktivitas dan di era pasca pandemi, masalah-masalah ini semakin parah sehingga banyak orang di Inggris bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Hal ini juga memicu kesenjangan antara kaya dan miskin di Inggris menjadi yang terluas di antara negara-negara besar di Eropa dan kesenjangan ini terus melebar sejak tahun 1980. Sejak saat itu, kesenjangan yang semakin besar ini menjadi penghambat pertumbuhan secara keseluruhan ketika kesenjangan tersebut semakin melebar. Masyarakat yang berpendapatan rendah mengeluarkan uang lebih sedikit. Mereka tidak mempunyai uang ekstra untuk menyumbang terhadap permintaan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, kaum yang kaya cenderung menginvestasikan kelebihan mereka yang mungkin saja baik. Masyarakat berpendapatan rendah seringkali kekurangan sumber daya untuk berinvestasi pada hal-hal seperti pendidikan yang baik, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk menaiki tangga ekonomi. Hal ini menciptakan mobilitas sosial yang rendah, di mana latar belakang sangat mempengaruhi masa depan Anda. Tingginya elastisitas pendapatan antar generasi di Inggris berarti pendapatan cenderung tetap berada di dalam keluarga, sehingga memperkuat siklus beban pajak di Inggris mendekati angka tertinggi dalam 60 tahun, sementara pajak mendanai pelayanan publik. Pengeluaran saat ini belum mengatasi isu-isu seperti kurangnya investasi di bidang pendidikan yang juga penting untuk mobilitas sosial. Hutang pinjaman mahasiswa yang tinggi bertindak sebagai pajak de facto bagi lulusan baru yang semakin menghambat kemampuan mereka untuk mengumpulkan kekayaan. Hal ini menciptakan situasi di mana sebagian besar penduduk tidak dapat mencapai potensi penuh mereka. Kurangnya pekerja terampil dan ide-ide inovatif pada akhirnya memperlambat keseluruhan proses. Pertumbuhan ekonomi bahkan langkah-langkah seperti upah minimum nasional belum cukup untuk sepenuhnya mengatasi masalah pemotongan dan tunjangan pengurangan jam kerja. Bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan meningkatnya biaya hidup terutama di bidang perumahan semakin menekan anggaran rumah tangga. Masalahnya juga bersifat regional, sementara Inggris Selatan mengalami pendapatan pertumbuhan antara tahun 2004 dan 2019, banyak wilayah lain mengalami penurunan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan investasi lebih lanjut di kota-kota seperti Manchester dan Birmingham. Kota-kota ini memiliki populasi gabungan sekitar 4 juta jiwa, namun memiliki kinerja yang buruk dalam hal produktivitas dibandingkan dengan London yang menurunkan rata-rata nasional sehingga memperburuk keadaan. Brexit dan pandemi ini tidak dapat disangkal semakin memperburuk kondisi Inggris. Memperluas kelemahan ekonomi pemungutan suara Brexit pada tahun 2016 yang dipicu oleh keinginan untuk mengendalikan imigrasi dan merevitalisasi perekonomian telah menimbulkan beberapa konsekuensi yang signifikan. Keterbukaan perdagangan, yang merupakan indikator ekonomi utama, telah menurun secara signifikan sejak Inggris meninggalkan Uni Eropa. Meskipun pandemi ini pada awalnya mengaburkan dampak ini, Inggris adalah satu-satunya negara besar di Eropa yang masih mengalami penurunan perdagangan.
juga berdampak signifikan terhadap manufaktur dan produktivitas. Perdagangan barang turun lebih dari 10% dibandingkan dengan tingkat sebelum Brexit, menyebabkan restrukturisasi dalam sektor ini. Sektor dengan produktivitas tinggi seperti bahan kimia dan manufaktur transportasi yang bergantung pada rantai pasokan Eropa yang terintegrasi telah menurun. Hal ini pada gilirannya meningkatkan ketergantungan pada bidang-bidang dengan produktivitas yang lebih rendah, seperti produksi pangan dalam negeri mencerminkan lesunya pasca Perang Dunia Kedua. Ketergantungan pada sektor-sektor yang kurang kompetitif menghambat pertumbuhan kritik terhadap inovasi dan posisi. Pasar global berpendapat bahwa Brexit telah membuat Inggris lebih berwawasan ke dalam, meskipun demikian fokus ke dalam Inggris menghadapi tantangan yang kompleks, namun berpotensi tantangan positif dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai net zero pada tahun 2050. Transisi ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja yang signifikan, namun komitmen pemerintah terhadap net zero tampaknya patut dipertanyakan. Keputusan baru-baru ini seperti pembukaan ladang minyak baru di Laut Utara memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan keuntungan lingkungan dan jangka panjang. Tujuan ekonomi kebijakan-kebijakan jangka pendek ini mencerminkan tren politik Inggris yang memprihatinkan dan membebani generasi mendatang. Para pendukung keputusan ini berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan ini mempertahankan daya saing dengan negara-negara seperti Tiongkok dan India. Namun mereka gagal mengenali potensi Inggris untuk menjadi pemimpin global dalam energi ramah lingkungan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.